Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ide Kreatif Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membuat power amplifier mini power kit pump 8403 5V DC sekaligus dengan tune control stereo atau bisa disebut juga pengatur volume, treble, dan bass. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja siapkan bahan yang kita butuhkan, yaitu yang pertama power amplifier kit pump 8403 5V DC. Power ini sangat kecil, sangat mini, bisa didapatkan di toko elektronik atau di toko online. Harganya cukup murah, di bawah 10.000. Selanjutnya yang kita butuhkan ini untuk output audio atau output speakernya yang 4 pin ya, karena ini untuk L dan R nya, karena ya saya menggunakan power kit pump ini stereo ya, jadi LR nya terpisah. Nah, ini untuk output speakernya ini untuk R, dan yang sebelah kiri ini untuk L nya. Jadi saya menggunakan ini saklar bukan saklar apa ya, terminal out speaker yang 4 pin yang stereo. Selanjutnya menggunakan jack RCA, lubang jack RCA atau soket jack RCA yang stereo juga ya, yang merah dan putih. Yang merah ini untuk R dan yang putih untuk L nya, seperti ini. Dan selanjutnya ada potensio stereo. Nah, ini potensio stereo saya menggunakan 3 buah karena untuk volume 1, treble 1, dan bassnya 1. Nah, di potensio ini memiliki 3 kaki ya, karena ini potensio stereo. Kalau potensio mono itu beda. Nah, ini potensio mono. Potensio mono hanya menggunakan 3 kaki karena L dan R nya disatuin, jadi hanya 3 kaki. Dan untuk stereo yang ini menggunakan 6 kaki, untuk LR nya terpisah ya. Saya menggunakan 3 buah potensio 50 kilo. Nah, ini untuk kodenya B50K, 3 buah ya. Selanjutnya saya memakai Elco 1000 mikrofarad 35 volt untuk input DC 5 voltnya, agar suara bassnya lebih menggelegar gitu ya. Jadi saya menggunakan Elco 1000 mikrofarad 35 volt. Dan selanjutnya ini adalah konektor charger ya untuk input DC 5 voltnya. Jadi kan ini power amplifier 5 volt DC menggunakan charger atau menggunakan power bank. Jadi biar tidak dipotong untuk kabel datanya, kabel USB nya, jadi saya menggunakan konektor charger seperti untuk charger HP gitu. Jadi tinggal colok untuk chargernya ke sini, amplifier menyala ya, menggunakan konektor. Selanjutnya ini ada 2 buah resistor. Resistor ini memiliki ukuran 22 kilo ohm. Ukurannya sama ya, 2 biji, 22 kilo ohm, 2 biji. Dan juga ada kapasitor Milar 220 nanofarad dengan kode 2A224C 220 mikrofarad. Dan juga ada lagi ini kapasitor Milar
Ini kapasitor Milar 100 nanofarad. Nah, ini 100 nanofarad dengan kode 2A104J 100 nanofarad. Ini selanjutnya ada 4 kapasitor Milar lagi dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, ini kapasitor Milar maaf. Nah, yang ini kapasitor Milar 1 nanofarad dengan kode 2A102J 1 nanofarad. Dan yang terakhir kapasitor Milar 10 nanofarad dengan kode 2A103J. Nah, kurang kelihatan ya yang ini mah. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan sudah siap. Sekarang tinggal ke perakitannya. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan bubuan. Oke, langkah pertama kita siapkan ini triplek atau bisa menggunakan papan juga kayu ya. Ini untuk tempatnya biar rapi gitu, tidak acak-acakan. Nah, langkah pertama saya akan membuat sebuah tune kontrolnya dulu ya. Nah, ini saya menyiapkan 3 buah potensio untuk tune kontrolnya. Nah, seperti ini kita lem dulu untuk potensionya. Oke, seperti ini untuk potensionya. Yang sebelah kanan ini untuk volume, yang tengah untuk treble, dan yang sebelah kiri untuk bassnya. Nah, seperti ini. Setelah potensio terpasang seperti ini, selanjutnya kita ke pemasangan sebuah resistor 22 kilo ohm. Resistor ini kita pasang di kaki treble dan kaki bass yang bagian tengah. Oh ya, sebelum kita ke pemasangan resistor, kita bahas dulu untuk kaki potensionya, karena ini potensio stereo ya. Nah, ini potensio yang kaki yang sebelah kanan, yang atas dan yang bawah ini adalah input. Yang atas dan yang bawah untuk input. Jadi cara pasangnya bisa yang atas untuk R atau untuk L, yang bawah untuk L atau R. Jadi terpisah seperti ini untuk LR nya ya. Yang sebelah kanan itu untuk input, yang tengah untuk output, yang atas sama yang bawah sama untuk outputnya, dan yang sebelah kiri untuk grounding. Untuk kakinya sama seperti mono ya, input, output, dan grounding. Hanya stereo ada 2 saja. Ininya untuk LR nya jadi terpisah. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita ke pemasangan resistor 22 kilo ohm. Resistor ini kita pasang di potensio yang bagian treble dan bass, di kaki yang output yang tengah. Nah, seperti ini. Dipasang dulu di kaki potensio yang paling bawah, di potensio yang treble dan bass. Nah, ini untuk treble dan ini untuk bass. Dipasang di kaki yang bawah untuk output, untuk kedua outputnya. Selanjutnya pemasangan lagi resistor 22 kilo ohm sama ya. Yang sudah terpasang ini di kaki yang paling bawah, dan yang akan sekarang saya pasang di kaki yang atasnya. Nah, seperti ini cara pemasangan resistor 22 kilo ohm
dipasang di kaki output treble dan output bass yang tengah ya, yang atas sama yang bawah. Diusahakan kaki yang atas yang bawah jangan bersentuhan, karena kalau bersentuhan jadinya bukan stereo ya, jadi mono kalau bersentuhan. Karena ini stereo jadi harus terpisah seperti ini, tapi pemasangan yang atas sama yang bawah sama. Oke, seperti ini. Selanjutnya pemasangan sebuah kapasitor Mylar 1 nanofarad yang kodenya 2A102J. Nah, kapasitor Mylar ini kita pasang di kaki potensio yang volume dan treble ya, di kaki di potensio yang volume dan treble. Untuk potensio yang volume dipasang di kaki bagian output dan potensio di kaki potensio bagian treble di kaki input. Oke, cara pemasangan kapasitor Mylar 1 nanofarad seperti ini. Ini potensio yang bagian volume dipasang di kaki bagian output dan menyambung ke potensio bagian treble di kaki bagian input seperti ini. Ini untuk yang bawah dulu. Selanjutnya kita pemasangan masih kapasitor Mylar untuk kaki potensio yang atasnya ya. Ini yang udah terpasang yang bawah, sekarang kita ke pemasangan yang atasnya ya. Seperti ini cara pemasangan kapasitor Mylar 1 nanofarad yang atas sama yang bawah. Diusahakan jangan bersentuhan, karena jika bersentuhan akan jadi tune control mono. Oke, setelah kapasitor Mylar 1 nanofarad terpasang, kapasitor Mylar 220 nanofarad yang kodenya 2A224J. Nah, seperti ini. Ini dipasang di kaki dipasang di potensio yang bagian bass, yaitu dipasang di kaki output dan kaki grounding. Cara pemasangan kapasitor Mylar 220 nanofarad seperti ini. Dipasang di kaki output dan kaki grounding. Karena kalau dipasang langsung di kaki potensio agak ribet ya, jadi saya pasang di kaki resistor yang nyambung ke kaki output dari potensio yang bagian bass. Seperti ini sama saja ya. Dipasang di sini atau juga di sini sama aja. Oke, ini baru terpasang yang bawah. Sekarang pemasangan yang atas yaitu sama dengan kapasitor Mylar 220 nanofarad. Yang bawah sudah terpasang, untuk kaki yang bawahnya sudah terpasang. Sekarang dipasang di kaki yang atasnya. Nah, seperti ini jadinya untuk kapasitor Mylar 220 nanofarad. Selanjutnya pemasangan kapasitor Mylar 100 nanofarad. Nah, yang kodenya 2A104C. Kapasitor Mylar ini yang 100 nanofarad dipasang di kaki dipasang di potensio yang bagian bass yang ini, yaitu di kaki input dan kaki grounding, kaki yang sebelah kanan dan kaki yang sebelah kiri. Nah, seperti ini cara pemasangan kapasitor Mylar 100 nanofarad. Dipasang di kaki potensio yang paling bawah dulu, yang bagian bass. Nah, usahakan jangan ada yang bersentuhan. Ini kan yang dipasang di kaki input dan kaki grounding. Salah satu kaki dari kapasitor Mylar 100 nanofarad ini jangan ada yang bersentuhan sama kaki output dari potensio yang bagian bass. Jadi seperti ini. Ini untuk bagian bawah, kaki yang bagian bawah. Selanjutnya masih pemasangan kapasitor Mylar 100 nanofarad, yaitu di kaki potensio yang atas, masih dengan potensio yang bagian bass. Sekarang dipasang di kaki yang atasnya. Oke, seperti ini untuk cara pemasangannya. Nah, kapasitor Mylar 100 nanofarad diusahakan ya jangan bersentuhan.
seperti ini. Oke, selanjutnya pemasangan kapasitor Mylar 10 nanofarad yang kodenya 2A103J. Nah, nggak kelihatan ya untuk kodenya. Ya, intinya ini kapasitor Mylar 10 nanofarad. Untuk pemasangan kapasitor Mylar ini kita pasang di potensio yang untuk treble, yaitu di bagian kaki grounding, di bagian kaki grounding. Oke, seperti ini untuk pemasangan kapasitor Mylar 10 nanofarad dipasang di kaki grounding dari potensio yang bagian treble. Nah, ini dan ini tidak disambung karena ini untuk groundingnya nanti saya akan jumper. Ini untuk groundingnya. Selanjutnya pemasangan kapasitor Mylar satu lagi untuk kaki potensio yang atasnya yang sudah terpasang di kaki yang bawah, dan sekarang di kaki yang atasnya. Ya, seperti ini. Nah, ini untuk kapasitor Mylar 10 nanofarad. Nah, karena ini grounding ya, jadi bisa disatuin saja. Ini disatuin. Bentar, kita satuin. Nah, seperti ini. Saya solder saja, disatuin untuk grounding dari potensio yang treble. Selanjutnya pemasangan ini jumper untuk kaki potensio bagian volume yang bagian groundingnya. Nah, ini yang bawahnya, bagian grounding yang bawah dan yang atas kita jumper menggunakan potongan kaki resistor potongan kaki komponen. Nah, kita sambung saja di sini. Nah, kita jumper seperti ini untuk kaki grounding dari potensio yang bagian volume. Nah, jadi ini disatuin ya. Kalau groundingnya disatuin tidak akan jadi stereo, tidak akan jadi mono. Tapi kalau input atau output tersambung akan jadi tune control mono. Ya, seperti ini. Selanjutnya pemasangan jumper lagi. Ya, karena saya tidak punya kawat jumper, jadi saya akan menggunakan sebuah kabel untuk jumpernya, untuk jumper groundingnya. Nah, ini saya menggunakan jumper karena tidak ada yang warna hitam ya, jadi saya menggunakan warna putih. Dan biasanya kalau grounding atau negatif itu memakai kabel yang warna hitam, karena saya tidak ada, jadi saya menggunakan yang putih saja ya. Yang penting bisa membedakan groundingnya. Yang jumper ini kita pasang, nah dipasang di sini di kaki grounding yang bagian volume. Nah, karena ini sudah saya jumper ya untuk atas dan bawahnya. Nah, sekarang di jumper menggunakan kabel seperti ini. Selanjutnya kita sambung ke kaki kapasitor Mylar 10 nanofarad. Ya, kita sambung ke sini, jadi ini dikupas sedikit untuk kabelnya. Udah saya kupas kabel. Nah, sebelah sini juga saya kupas karena ini untuk input groundingnya. Dan ini nyambung ke sini. Ya, yang ini kita sambungkan dulu di sini. Nah, seperti ini. Disambung ke sini. Dan juga tersambung ke grounding yang untuk bass. Jadi semua grounding tersambung, cuma ini melewati dulu kapasitor Mylar 10 nanofarad. Jadi tidak secara langsung ke kaki potensionya, melewati dulu kapasitor Mylar 10 nanofarad. Nah, ini kita pasang di kaki potensio yang untuk bagian bass di sini yang tersambung ke kapasitor Mylar. Nah, ini untuk kapasitor untuk ini
disambung saja groundingnya ya di jumper, sama seperti yang volume seperti ini. Maaf tadi kelupaan, saya tidak menggunakan jumper dulu untuk groundingnya yang potensio bagian bass. Kita jumper saja langsung menggunakan kabel. Oke, seperti ini. Jadi grounding potensio bass di jumper untuk kaki yang atas dan yang bawahnya, seperti yang volume groundingnya yang atas yang bawah di jumper. Nah, ini untuk outputnya, ini untuk output grounding. Bentar saya potong agar tidak kepanjangan kabelnya, dan kita pasang di kaki. Maaf, untuk inputnya, untuk grounding inputnya. Nah, untuk input grounding kita pasang dari sini. Nah, yang tadi sudah saya kupas. Nah, ini dia. Nah, ini untuk input groundingnya kita pasang di sini. Oke, jadinya seperti ini. Ini untuk input grounding, dan yang ini yang sebelah kiri untuk output grounding. Bentar, ini power glue-nya copot. Oke, seperti ini jadinya. Sekarang tinggal pemasangan input LR dan output LR. Nah, di sini saya menggunakan sebuah kabel karena saya adanya kabel warna biru dan warna kuning, jadi saya memakai ini saja. Kabel yang biru saya jadikan input R untuk input R ya, dan kabel yang kuning untuk input L nya. Jadi yang biru R, yang kuning L. Untuk yang biru, yang R, bentar saya kupas dulu. Nah, untuk yang biru, yang R kita pasang. Nah, ini adalah input ya. Jadi inputnya dari sini, dari potensio yang bagian volume, dari kaki yang bagian input. Nah, ini ada kaki atas sama kaki bawah. Jadi terserah kalian saja, bisa L di bawah atau R di atas. Jadi bisa atau L di atas, R di bawah. Nah, di sini saya akan kaki yang atas akan saya jadikan untuk R, dan kaki yang bawah untuk L nya. Oke, jadi kabel yang biru ini kita pasang di kaki input yang atas. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk input L dan R. Yang biru R, yang kuning L, dan yang putih ini untuk groundingnya. Oke, karena kepanjangan kita potong dan kita sambung untuk outputnya. Oke, sekarang kita pasang untuk outputnya. Nah, yang biru ini untuk R ya, dan yang kuning untuk L, dan kita pasang di potensio yang bagian tengah yang treble, yaitu di kaki output. Nah, dari sini saya sudah kasih timah ya. Ini untuk R yang atas dan yang bawah untuk L. Kita pasang di situ kabel output LR nya ya. Jadinya seperti ini. Tune control sudah jadi. Sekarang pemasangan untuk jack RCA nya. Nah, ini dia jack RCA, soket jack RCA atau lubang jack RCA. Nah, yang merah ini untuk input R dan yang putih untuk input L. Dan ini untuk input R, ini untuk input L, dan yang saya jumper ini adalah groundingnya. Jadi groundingnya disatuin, untuk LR nya disatuin grounding ya. Yang grounding ini kita, oke, jadinya seperti ini. Yang putih untuk grounding, yang biru untuk input R, dan yang kuning untuk input L. Sekarang ke pemasangan ke power amplifier kit pump 8403. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan bubuan. Nah, ini dia untuk power kit pump 8403 nya. Sudah saya pasang kabel output speaker. Untuk yang kabel yang warna biru ini untuk positif, dan kabel yang warna kuning untuk negatif. Untuk positif itu adalah
yang merah untuk terminal speakernya dan yang negatif untuk yang hitam seperti ini. Sekarang ke pemasangan elko untuk input DC 5 voltnya. Untuk elko ini kita pasang di input DC 5 volt di sini. Dan ini ada plus untuk positif dan min untuk negatif. Elko ini juga sama, ada polaritasnya. Untuk yang ada garis putih seperti ini adalah negatif, dan untuk yang hitam polos ini adalah positif. Cara pasangnya yang positif disambung di yang plus ini, dan yang negatif disambung di yang min ini. Oke, seperti ini cara pasangnya. Hanya buat bass saja biar suaranya lebih jernih, memakai elko 1000 mikrofarad 35 volt. Setelah elko terpasang, selanjutnya pemasangan konektor charger. Nah, konektor charger ini memiliki dua kabel. Untuk kabel yang merah ini adalah positif dan kabel yang hitam adalah negatif. Cara pasangnya, yang positif kita pasang di tanda plus ini, dan yang negatif dipasang di tanda min ini. Oke, untuk pemasangan konektor charger sudah terpasang seperti ini, mengikuti pemasangan elko untuk positif dan negatifnya. Sekarang tinggal pemasangan tune control yang sudah saya buat tadi. Nah, ini dia. Untuk input audio ini memiliki tiga pin ya, untuk input L, R, dan groundnya. Jadi ini kan amplifier stereo ya, LR nya terpisah. Nah, ini untuk tune controlnya. Yang biru ini untuk positif R, yang kuning untuk positif L, dan yang putih ini untuk groundingnya. Sekarang kita pasang yang putih ini di tengah, di grounding. Yang biru ini dipasang di yang positif, yang sebelah kanan, yang R, dan yang kuning ini dipasang di yang L, yang ini yang sebelah kiri. Oke, untuk cara pasangnya seperti ini. Untuk kabel yang biru itu adalah input R, yang tengah yang kabel putih grounding, dan yang kuning untuk input L. Pemasangan sudah selesai, tinggal pemasangan speaker. Nah, yang ini untuk R dan yang sebelah kiri ini untuk L. Saya sudah siapkan di depan saya speakernya. Nah, ini dia. Ini untuk speaker R, dan yang kecil ini yang 4 in untuk speaker L. Kabelnya sudah saya siapkan juga dan kita sambungkan. Nah, untuk speaker ini yang agak merah ini adalah positif, dan yang bening putih ini bening ini adalah negatifnya. Kita sambungkan yang agak merah yang positif di yang bagian positif seperti ini. Ini untuk input output speaker R, dan sekarang output speaker L. Nah, seperti ini untuk output speaker sudah terpasang. Setelah itu saya menggunakan, nah ini saya menggunakan kabel USB atau charger HP ya untuk input DC 5 voltnya. Jadi tinggal sambungkan ke sini ke konektor charger ini. Nah, untuk speaker sudah menyala, amplifier sudah menyala. Dan sekarang tinggal pemasangan jack audio. Nah, saya menggunakan jack audio bening ya. Untuk lihat L dan R-nya dilihat dari kabel. Nah, di dalam sini ada kabel putih
dan kuning ini adalah input L, dan yang merah sama kuning ini adalah input R, dan kita sambung di sini. Untuk input LR-nya, kabel yang merah disambung di soket yang merah dan kabel yang putih disambung di soket yang putih seperti ini. Sekarang tinggal pemasangan sekarang tinggal pengetesan. Oke, kita tes dan kita sambungkan jack audio ke HP-nya untuk input audionya. Nah, untuk jack audio sudah terpasang. Sekarang kita play. Volume sudah full ya. Untuk yang sebelah kanan, potensio yang sebelah kanan ini adalah volume, yang tengah treble, dan yang sebelah kiri ini adalah bass. Kita putar untuk volumenya. Musik sudah keluar. Kita fullkan saja untuk volumenya. Nah, ini volume sudah full ya, dan kita coba putar untuk treble-nya. Nah, suara treble sudah keluar. Kita fullkan saja untuk treble. Nah, volume dan treble sudah mentok, sudah full, dan kita coba putar untuk potensio bagian bass. Nah, ini masih belum full ya untuk bagian bassnya. Kita coba fullkan. Nah, jadi suaranya seperti ini. Ini semuanya sudah full. Untuk suara bass lumayan, walaupun amplifier mini. Kita kecilin. Jadi untuk suara bass lumayan menggelegar. Kita coba kecilkan untuk treble dan hanya bass saja yang besar. Nah, ini suara bassnya sangat kerasa, jedak-jeduknya ke jantung. Rakitan sangat mudah, sangat simpel dan gampang untuk dipahami. Oke, jadi hanya seperti ini saja untuk di video saat ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas. Namun jika tidak suka, jangan sungkan untuk klik tombol jempol ke bawah. Semoga bermanfaat dan salam kreativitas.